Ku semangat berjuang untuk menjemputmu di sana. Assalamualaikum sahabat MGM, jumpa lagi dengan kami Ajaka dan Uce Ustadz Cinta di channel Menjemput Jodoh Mulia, di mana jodohmu MGM menemanimu. Dan spesial di video ini Uce, saya tidak ingin membacakan pertanyaan, tapi saya lebih ingin nanya sama Uce nih secara pribadi. Dan saya sedikit inilah cerita ya Uce ya. Jadi Masya Allah Uce, akhir-akhir ini saya bisa menemani Uce berdakwah, membersamai Uce. Itu ada energi tersendiri bagi saya Uce, dan itu sangat saya rasakan dampaknya bagi kehidupan saya Uce. Alhamdulillah. Dan dampak yang baik kan? Alhamdulillah dampak yang baik Uce, Masya Allah. Dan dari nasihat-nasihat Uce itu saya rasa ada energi dari Guru Mulia Buya Yahya. Dan Uce juga sering menyampaikan bahwa Buya itu sejak pertama kali ke Cirebon, saat Buya belum ada Al-Bahjah seperti sekarang, itu Uce adalah santri awal, santri-santri yang merintis. Dan mungkin dulu nggak pernah terbayangkan Uce Al-Bahjah bisa sampai seperti sekarang gitu loh. Makanya saya jadi penasaran, saya aja yang membersamai Uce dapat energi yang luar biasa. Saya penasaran nih Uce saat membersamai Buya Yahya itu seperti apa? Adakah kesan-pesannya, atau saya yakin ada sesuatu yang istimewa nih Uce. Monggo Uce. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ajaka terkait dengan perjuangan yang kami alami bersama Guru Mulia Buya Yahya, luar biasa Masya Allah. Satu hal yang tidak pernah kita temui beliau itu, beliau tidak pernah melewatkan satu malam pun untuk melakukan sholat malam. Yang sering diajarkan beliau adalah sholat hajat, sholat tahajud, dan sholat istiqoroh. Itu wajib bagi santri-santri beliau. Dan mengenang perjuangan bersama beliau, beliau adalah salah satu anugerah terbesar dalam hidup saya, bisa dipertemukan sama beliau. Banyak ilmu, banyak pelajaran hidup yang kami alami bersama beliau. Terlebih kami bersama beliau itu ketika beliau belum menjadi seperti sekarang. Jadi mohon maaf sahabat, kita kalau ingat perjuangan sama beliau sempat menangis. Jadi beliau belum seperti sekarang, mungkin kita masih pindah tempat, ngontrak sana, ngontrak sini begitu. Tapi kenapa Yakin Uce yakin sama beliau? Karena ini bakal menjadi orang hebat, orang besar. Melihat kehati-hatian beliau di dalam memegang syariat, melihat perjuangan beliau memikirkan umat, itu luar biasa. Tidak bisa dijelaskan Ajaka. Secapek apapun kita menemani beliau di dalam berdakwah, pulang malam, selalu sempat beliau hadir di tengah malam, melakukan sholat tahajud. Dan kita yang kedodoran mengimbangin beliau itu Ajaka. Meskipun kita pulang malam, beliau selalu membangunkan kita. Dan salah satu hal yang sangat masih membekas dalam diri kita ketika beliau berpesan, meskipun pesannya luar biasa, banyak aja kan. Tapi salah satu paling berkesan adalah jangan pernah memandang kecil diri ente. Ente punya Allah yang maha besar. Itu yang
betul-betul menjadi penyemangat diri kita. Mungkin kalau kita bicara Buya sekarang, Al-Bajjah sekarang mungkin luar biasa. Sudah siapa yang tidak kenal kan gitu. Tapi bagaimana masa-masa perjuangan itu ketika belum ada yang memandang, belum ada kenal dan sebagainya. Maka semangat inilah yang selalu dihujamkan, yang selalu disampaikan sama kami. Yaitu apa? Jangan pernah memandang kecil diri ente. Ente punya Allah yang maha besar. Artinya apa? Disinilah kita harus semangat. Kita harus siap untuk berjuang. Jangan mengandalkan selain Allah, maksudnya begitu. Kita berjuang, jangan karena kita, orang tua kita seorang kiai, orang tua kita seorang tokoh, atau kita punya modal besar. Bukan itu. Tapi ketika kita pengen berjuang, apapun posisi kita saat ini, kita mungkin belum punya majelis, kita mungkin belum punya ilmu yang cukup, kita mungkin belum punya modal yang cukup, atau kita tidak punya keluarga yang keluarga seorang kiai atau seorang tokoh misalkan. Kita hanya terlahir dari seorang petani, terlahir dari seorang pedagang, terlahir dari seorang yang tidak memiliki apa-apa. Jangan pernah memandang kecil diri kita. Bahkan jangan salahkan kita terlahir dari keluarga apapun. Tapi hujamkan dalam diri kita, kita punya Allah yang maha besar. Kita bisa besar karena Allah, kita bisa sukses karena Allah, kita bisa hebat karena Allah. Artinya bergantung sepenuhnya sama Allah aja. Yang disampaikan Guru Mulia Buya dulu, tidak mengandalkan, beliau berjuang, tidak mengandalkan dia terlahir dari orang tua yang sudah punya pondok besar. Tidak. Dia hanya berjuang atas ridho seorang guru. Beliau berjuang hanya melihat beliau punya Allah yang maha besar. Disitulah akan menampilkan atau akan melahirkan semangat yang tidak pernah padam aja kan. Kalau kita bersemangat selain Allah mungkin ada padamnya. Tapi kalau yang kita pegang, yang ada dalam hati kita adalah Allah, mencari ridho Allah, ketulusan, maka semangat ini tidak akan pernah padam, akan selalu membara. Mungkin banyak sekali ajakah yang bisa kami dapat dari Guru Mulia Buya Yahya itu luar biasa. Tetapi mungkin kalau dibahas akan panjang aja. Maka insya Allah agar sahabat juga bisa merasakan yang apa yang kami pernah peroleh dari Guru Mulia Buya, insya Allah nanti akan kita sampaikan satu persatu aja. Maka yang perlu diingat adalah jangan salahkan dirimu ketika dirimu terlahir dalam kondisi tidak punya apa-apa, atau terlahir dari keluarga tidak punya. Tapi salahkan dirimu ketika dirimu meninggal dalam keadaan tidak punya apa-apa. Artinya apa? Ketika kita terlahir, kita tidak minta saya pengen terlahir dari keluarga kaya, dari keluarga pejabat, dari keluarga tokoh. Kita tidak bisa minta itu. Kan Allah itu semua yang ngatur gitu loh. Tapi ketika kita mati dalam keadaan tidak punya apa-apa, itu adalah salahkan diri kita. Ngapain saja dalam hidup? Begitu aja Pak. Apakah kita hidup itu hanya bermalas-malasan sehingga kita mati tidak punya apa-apa, tidak punya amal, tidak punya karya, tidak punya harta yang bisa diwakafkan untuk perjuangan? Jadi sekali lagi, wahai sahabat semuanya, jangan salahkan dirimu ketika dirimu terlahir dari kondisi tidak punya apa-apa. Dari keluarga yang bagaimana, jangan salahkan dirimu itu. Tapi salahkan dirimu ketika dirimu mati dalam keadaan tidak punya apa-apa. Berarti kita selama hidup ngapain saja. Maka disitulah ketika kita melihat perjuangan Guru Mulia Buya Yahya itu luar biasa. Bagaimana beliau tidak pernah absen memikirkan kepentingan umat, absen memikirkan kepentingan dakwah. Itulah yang menjadi
landasan Uce sampai saat ini. Dan doakan sekali lagi, doakan mudah-mudahan kita semua istiqomah, Amin. sehat, dijaga sama Allah. Amin. Ya Allah. Begitu aja Kak. Masya Allah, Masya Allah. Makasih banyak Uce, Masya Allah sharingnya terasa sekali nih. Saya sampai ya diam gitu, ngebayangin gimana ya kondisi saat itu gitu. Saat bener-bener Al-Bahjah belum ada gitu kan. Buya bener-bener merintis, Uce bener-bener membawa cita-cita itu kan. Saya nggak kebayang kalau dulu misal patah semangat gitu kan, berhenti misalkan dulu gitu, saya nggak kebayang karena saya merasakan sendiri banyak perubahan di keluarga. Itu wasilah dari Guru Mulia Buya Yahya gitu. Kan adik-adik saya pun mondok di sana sekarang kan. Ya, saya berterima kasih sama Uce, sama Buya, Masya Allah menjaga semangat itu gitu. Dan saya yakin banyak dari penonton juga yang merasakan Masya Allah gitu, berterima kasih gitu kan, bersyukur sama Allah, berterima kasih sama Buya. Banyak keajaiban, wasilah-wasilah hidayah gitu Amin, kan, amin. yang dirasakan dengan hadirnya Al-Bahjah sampai saat ini. Dan Masya Allah itu kalau saya tuh merindingnya itu, alhamdulillah gitu Allah jagain Buya, Uce waktu itu untuk berjuang sampai saat ini. Masya Allah. Mohon doanya sahabat ya, semoga Guru Mulia Buya Yahya, Amin, Uce, amin. kita semua tetap istiqomah ya, tetap istiqomah sampai akhir hayat kita, Amin, amin, amin. meninggalkan karya-karya yang terus mengalir. Bahkan semoga kita semua diberikan keturunan yang Amin, ahli amin. dakwah juga, ahli berjuang juga, ahli semangat juga. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari kami sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku semangat berjuang untuk menjemputmu di sana.